man. Kalau kita ingin tahu maf'ul bih, tinggal ditanya madza. Madza, apa yang dia lakukan. Itu maf'ul bih. Nah, kalau yang sekarang nomor 2 maf'ul li ajli itu tinggal tanya lima atau limadza gitu ya. Untuk apa, kenapa, tanya itu saja ya. Untuk menentukan maf'ul bih limadza gitu. Maf'ul li ajli ya. Tinggal tanya ini limadza, untuk apa? Limadza, atau ingin lebih cepat lima. Nah, itu. Mengapa gitu? Kenapa? Mengapa? Untuk apa? Nah, kalau ada pertanyaan ini di kemungkinan besar dan memang itu bisa dipastikan masuk ke maf'ul li ajli nomor 2 setelah maf'ulun bih, maf'ul li ajli itu. Maf'ul li ajli itu seperti itu, pertanyaan saja ini, tanyakan. Kenapa ke sini? Kenapa belajar di sini? Ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, ingin mendapatkan ridho Allah berarti maf'ul li ajli. Jadi ummahat akhwat, sebetulnya di poin yang ini tidak terlalu panjang ya. Ini kalau nanti menemukan alasan kenapa melakukan itu, nah itu pasti maf'ul li ajli. Dan itu bagian daripada mafail khamsah. Sebutkan mafail khamsah, maf'ul yang 5. 1 maf'ul bi, 2 maf'ul fi, 3 maf'ul li ajli, 4 maf'ul ma'ah, 5 maf'ul mutlak. Ya, sekarang lihat maf'ul li ajli itu ketiga sebetulnya. Baik, kita fokus saja maf'ul li ajli. Nanti dalam hafalan maf'ul, karena maf'ul li ajli itu sederhana, tidak terlalu panjang gitu ya. Maf'ul li ajli. Fih dulu seharusnya, bi, fih gitu. Baik, silahkan dibaca maf'ul li ajli halaman 128. Nanti kalau tidak paham langsung tanya ya. Jadi ummahat akhwat nanti tanya saja, pas belum paham tanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al maf'ulu li ajlihi, sebab terjadinya perbuatan. Maf'ul li ajli adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contoh. Nah, itu dulu ya. Jadi ingin menjelaskan tentang sebab. Nah, beri stabilo sebab, motif, alasan gitu ya, terjadinya perbuatan. Maka nanti tambahkan ini di mana yang kosong, limadza atau 5. Pertanyaan untuk menentukan itu tinggal ditanya 5. Kenapa? 5. Untuk apa? Ada yang tahu kenapa maknya hilang? 5 kan 5 asalnya. Sedikit ilmu ya. Yang ini kan aslinya begini 5. Iya. Tapi harus dihilangkan alifnya. Kenapa harus dihilangkan menjadi 5? Li untuk ma, apakah? Ma itu apakah? Apakah? Li untuk, tapi jadi hilang ininya, jadi begini 5. Karena ma di sini ma istifham. Kalau ada huruf jar, misal huruf jar bertemu dengan ma istifham. Istifham itu apa? Pertanyaan, maka harusnya begini. Amma. Tapi tidak boleh. Harus dibuang. Jadi amma yatasa. Nah, ini alasannya. Karena dia isim istifham. Nah, itu alasannya. Maka dibuang tuh 5. Untuk apa? Kalau maknya mak yang lain ya jangan dibuang. Itu tambahan ilmu ya. Nanti kalau belajar tafsir kita akan bahas itu. Jadi kalau mak yang mausul gitu tetap. Nah, kalau mak mausul itu tetap an ma, jadi amma panjang.
Mausul itu isim yang menunjukkan sambung ya. Ya. An ma, dari apa-apa. Min ma. Min. Ada dalam Quran falyanzuril insanu mimma khuliq. Mimma kan pendek tuh. Ya. Mimma khuliq, tidak mimma. Beda dengan di ayat yang lain wa anfiqu mimma razaq. Nah, kan beda. Tuh, tambahan ilmu ya. Kalau ada hilang alif dipastikan dia itu maknya itu ma istifham. Pasti ya, pasti. Nah, jadi kembali ke yang tadi maf'ul li ajli itu isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nah, biar paham kita baca seorang satu ya. Ganti. Contoh, sholaitu imanan billahi. Aku sholat karena iman kepada Allah. Baik, lihat ini apa tarkib susunannya. Ini jumlah apa? Ini jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Sholait, Sholat. Mana fa'ilnya? Tuh, Nah, udah beres. Sholat itu sudah beres, fi'il dan fa'il. Sudah umdah. Tapi ada masuk di situ, termaktub di situ ada tambahan imanan. Nah, itu jadi pertanyaan kita. Jangan disebut sebagai maf'ul bih. Sholaitu. Saya sholat apa? Imanan itu ya? iya, iman. Imanan billah. Nah, lihat di sini ada kata ini yang jadi masalah. Ini dulu ya. Sholat itu apa? Fi'il. Tu Fa'il. fa'il. Udah beres fi'il dan fa'il, umdahnya sudah ketemu. Nah, sekarang ada pertanyaan ini imanan. Imanan mansub. Berarti yang mansub ingat yang 12. 12. Menolak lupanya sebutkan. Maf'ul Maf'ul bi, bi. maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. HTM. HTM. Hal, tamyiz, mustasna. Terus Terus bukan itu yang kembali ke itu khobar kana, isim inna. Udah tinggal dua lagi tuh. munada Dan dan tawa bir itu 12. Nah, terbayang harus membayangkan yang 12 tadi. Karena kita sudah kajian baru satu kan maf'ul bih. Nah, paling maf'ul bih. Tapi kita tanya dari terjemahnya, lihat sholat itu aku sholat imanan billah. Tidak disebut sholat zuhur asar maghrib. Oh, berarti kalau tidak disebutkan itu berarti ini alasan kenapa kita sholat. Makanya kalau maf'ul li ajli sering kita artikan karena. Saya sholat karena. Nah, karena inilah makna dari maf'ul li ajli. Sholaitu aku sholat imanan karena, pakai karena iman billahi kepada Allah. Nah, itu berarti dia sebagai maf'ul li ajli. I'rabnya sama dengan maf'ul bih ya. Sama ya. Berarti imanan maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajlihi. Terus mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Sama, bedanya yang di sini saja. Kalau yang kemarin maf'ulun bihi awalun sanin salisun, yang kemarin itu. Kalau sekarang ganti ini saja, kesininya sama. Jadi kalau sudah hafal tentang maf'ul bih, tinggal rubah ini saja. Maf'ulun li ajlihi mansubun. Kalau billah biasa jar majrur ya. Billah al-ba'u harfu jarrin mabniyun alal kasri
la mahalla lahu minal i'rab. Allahi ismul lafdul jalalah ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu. Baik, silahkan diulang yang tadi baca ya, silahkan. Diulang Intan, diulang i'rab. Yang sallaitu imanan billahi. Imanan maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Billahi al ba'u harfu jarrin mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Allahi lafzul jalalati ismun majrurun wa alamatu jarrihi Dengan apa? wal Allahi lafzul jalalati majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu. Hah? Waduh, bagus tuh. Teruskan. Al-jar wal majrur muta'alliqani bi sallaitu. Nah, gitu. Itu terakhir ya. Berarti itu ada tambahan ya. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bi sallaitu. Jadi lihatnya ke sana. Hah? Mana yang mana? Muta'alliqan. Kalau ta'allaqo itu dengan ba. Ta'allaqta. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan ta'alluqul qalbi bi, ya pakai bi ghairillah. Berarti muta'alliqani bi pakai bi. Jangan ala. Bukan ila lagi. Jadi muta'alliqani bi shallaitu. Kadang-kadang ada pasangannya fi'il dengan huruf jar. Seperti dhahaba pasangannya ila gitu. Dhahabtu ila itu pasangan-pasangan. Nah, kembali ke yang tadi wal jaru wal majruru muta'alliqani bi shallaitu. Itu tambahan, bagus ya, ada tambahan. Sebelumnya shallaitu sama dengan marartu ya. Intan masih dibaca di i'rab shallaitunya. Sallaitu. Shalla fi'lun madin mabniyun ala sukun ya Ustaz ya. Betul. Mabniyun ala sukun. Sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Ini mabniyun ala sukun. Paham ya? Sukun dari lamnya fa'ala lam fi'ilnya kan iya. Lambinya iya shallaitu mabniyun ala sukun. Silahkan. Taknya sekarang. Oh iya. Watta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Sampai di sini kalau belum paham ngacung ya. Karena kita belajar, sudah mulai saatnya mengi'rab. Setiap kata bahasa Arab kita coba i'rab biar dipraktekkan. Kecuali yang belum kita kaji ya jangan. Kalau imanan tadi ya, imanan maf'ulun li ajlih gitu, maf'ulun li ajlih bahasanya begitu. Nah, lihat kenapa aku sholat? Karena iman. Oh, berarti kalau ada pertanyaan, kalau ada jawaban karena, itu disebut maf'ul li ajlih ya, li ajlih. Yang kedua, silahkan. Ataitul madrasata rogbatan fil ilmi. Bagus. Tarjim. Aku datang ke sekolah karena mencintai ilmu. Baik, jelaskan dulu jabatan masing-masing. Jelaskan, jangan di-i'rab. Ataitu fi'il madi, al madrasata Tu'nya fi'il sudah tu'nya ketemu. fa'il. Nah, gitu. Al Terus madrasata maf'ulun bih. bagus. Rogbatan Udah dulu ya. Fi'il, fa'il dan maf'ul itu sudah sempurna itu.
Pertanyaannya ata itu ata aslinya ata aslinya ya. Aslinya begini nih. Ata nah, fi'il mudhari'nya ini yaf'ilu ya'ti. Nah, baik. Ata ini fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi karena dia membutuhkan ya, so. Teruskan. Maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya madrasata. Al-madrasata. Bagus. Al-madrasata. Nah, sudah ketemu fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Udah cukup itu ya. Sudah sempurna. Tapi ternyata termaktub di sini ada kata roghbatan mansub. Nah, ketika ada yang mansub, kita mikir yang 12. Jadi nu 12 teh kedah ka emutnya. Pokoknya nama eta we lah. Dengan rumus-rumus yang tadi ya. 5 maf'ul, maf'ul hamzah, HTM, kana dan ina, tambah nanti satu lagi di apa namanya? Munada. Terakhir di tawabi. Jadi terpikirkan harus itu ya ketika melihat. Tapi kalau melihat ini ada terjemah aku datang ke sekolah karena tuh ada lagi karena atau sebab. Nah, kalau begitu pastikan dia maf'ul li ajli. Berarti mana maf'ul li ajlihnya? Roghbatan. Ya, teruskan. Roghbatan maf'ulun li ajli. Kemudian fi itu Gabung saja. fil Fil ilmi jar majrur. Nah, gitu jar majrur. Ja-nya panjang ya, jar gitu. Jar majrur. Jangan dibiasakan pendek. Jar. Kalau jar jadi huruf jar. Kan tulisannya begini. Jar. Jarun wa majrurun. Jarun. Jar gitu ya. Jar. Ini isim fa'il yang membuat jar. Majrur yang dijar. Bedanya. Jarnya huruf jar, majunya isim di depan. Berarti jarnya apa? Fi apa tuh? Ya, Fi. fi. Majrurnya apa? Al-ilmi. Baik, setelah ketemu i'robkan dulu maf'ul li ajli. Roghbatan maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, sampai di situ jelas ya. Sekarang maf'ul bih i'robkan. Al-madrasata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Beres. Terakhir ada jar majrur. I'robkan jar wal majrur. Fi harfun fi harfun jarin Dihilangkan tanwin domahnya. fi harfu jarin majrurun. Bukan? Oh ya, Mabniyun. fi harfu jarin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Terus. Al ilmi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi al kasratu wal jaru majrurun Wal jaru wal majruru al jaru wal majruru muta'alliqani bi ataitu. Nah, gitu ya. Baik, sekarang ada ataitu fi'il dan fa'il. Nah, sama dengan ro'aitu sama gitu ya. Silahkan i'rab ataitu. Ataitu ata fi'lun madhi mabniun fi'lun madin mabniun wa ala mabniun ala sukuni. Sudah ya? At-ta'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu cara mengi'rab ya, fi'il dan fa'il. Fa'ilnya bentuk domir. Kalau bentuk domir seperti tadi ya. Domirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Kalau ataitu nanti pakai fi mahalli. Bagus.
Alhamdulillah. Tiga lah terus. Tiga. Kalau ada yang mau nanya langsung tanyakan. Nomor 3, mangga. Zurtu aliyan hubban lahu. Hubban, tanwinkan. Hubban, tanwinkan. Ini sudah ketemu sebetulnya. Imanan, robbatan, hubban itu kan masdar ya. Tasib ketiga, berarti ciri khas maf'ul li ajli ma pastikan nanti dia masdar, tidak apa-apa, bukan yang lain-lain. Jadi ada kemungkinan besar ketika menemukan masdar mansub lagi, mansub dan tentang penyebab melakukan pekerjaan itu pasti maf'ul li ajli. Silakan diulang. Harus masdar. Iya. Maf'ul li ajli selalu masdar nanti di situ. Karena kalau tidak masdar itu bukan maf'ul li ajli. Kalau ini kelihatan jadi nggak punya. Karena maf'ul li ajli itu dia harus masdar. Ya. Sudah diwakili ya. Diulang dibacanya. Zurtu aliyan hubban lahu. Baik, jelaskan. Zur fiil, Gabung saya zurtu. zurtu fiil dan fa'il. Nah, gitu. Aliyan maf'ulun bih. Betul. Maf'ulun bih. Iya. Hubban Sudah fiil, fa'il, maf'ulun bih. Itu lengkap sudah. Tapi ternyata ada hubban. Jadi apa hubban? maf'ul li ajli. Kenapa jadi maf'ul li ajli? Karena alasan saya berkunjung ya. Kunjung, berziarah. Baik, i'rabkan dulu yang maf'ul bih biar yang sudah dipelajari diulang-ulang. Aliyan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sekarang hubban. Hubban maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Terus satu lagi lahu. La ismun la allamu harfu jarrin mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala domi. Fi mahalli jarrin ismun majrurun. Langsung wal jar. Karena tadi ada harus nambah itu. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bi zurtu. Bi zurtu ke fiil ya, kembalikan ke fiil. Karena hubban lahu ya. Nah, itu contoh yang ketiga. Zurtu, aku berkunjung. Dari kata apa? Zurtu. Kalau dari kata apa berarti fiil madinya dulu seperti tadi ata ya'ti datang. Sekarang zurtu dari apa? Zurtu ini kosakata baru ya. Ata datang. Yang barusan berkunjung, berziarah. Berkunjung. Dari kata zaro. Zaro fil madi. Fil mudhari'nya yazuru. Nah, ini hafalkan ya, yang begini-begini. Yazuru. Ziaratan. Masdarnya ziyar. Kalau sulasi mujarrad begini, hafalkan 3 sekaligus ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar.
Seperti ini. Zaro yazuru ziyaratan, berkunjung. Kalau ata ya'ti ityanan. Ini hafalan. Ata ya'ti ityanan, datang. Datang. Hal ataka hadithu Musa, ada ata. Zaro ada kalimat hatta zur tumul maqabir, sampai kalian berkunjung. Zaro, ziarah. Ziarah itu menziarahi, tapi cukup sekali, ya. Karena ada dua istilah, ada ziarah. Biasanya kalau sekali ya pakai ke kuburan, maqabir itu ziarah. Tapi kepada orang sakit bukan menggunakan ziarah, tapi iadah, bedanya. Dua-duanya berkunjung. Dari ada ya'udu iadatan. Nah, kalau dalam hadis kan ya, yang hakul muslim alal muslim sittun, hak kita terhadap sesama muslim itu ada 6. Satu diantaranya wa idza maridho fa'udhu. Nah, kan di situ apabila dia sakit maka udhu, kunjungilah. Nah, berkunjung sama dengan ini ziarah. Hanya bedanya kalau ziarah cukup satu kali, kalau iadah berkali-kali ya bedanya. Berarti kalau ada yang sakit tidak cukup berkunjungnya satu kali, karena menggunakan iadah fa'udhu. Wa idza maridho, dan idza apabila maridho dia sakit, maka udhu, kunjungilah dia. Tapi bukan sekali, karena menggunakan kata ini. Kalau yang ziarah mah ini ziarah. Tapi bagi seorang akhwat ya makruh kalau ingin ziarah kubur. Hadisnya kan jelas ya. Jadi kalau meninggal suaminya nggak bisa sampai situ sudah cukup. Tapi kalau mau ke kuburan itu makruh. Ummu Salamah ya, atau siapa? Nuhina an ziyaratil kubur walam yu'zam lana. Hadisnya kan jelas. Nuhina, kami dilarang, kata istri-istri Nabi, an ziyaratil kubur, menziarahi kubur. Tapi bukan haram, ingat, bukan haram. Kenapa? Karena ada kata walam yu'zam lana. Namun tidak azam, tidak dikuatkan bagi kami. Oh, berarti dari haram turun sedikit jadi makruh. Itu dari fikih ya. Ada kata zaro. Kalau ziarah cukup sekali. Ziarah cukup sekali. Zurtum maqabir sekali. Tapi kalau Kalau yang sedang sakit, nah iadah berkali-kali. Wa idza maridho fa'udhu. Itu hadis pertama di buku Marom ya, di kitab adab. Teruskan. Oh, ada pertanyaan yang zurtu. Iya dah. Nah, kan hadisnya begini. Wa idza maridho maka udhu. Nah, kalimat ini asal kata dari sini. Dan idza apabila maridho dia sakit, maka ud. Nah, ud itu fi'il amr ya. Dari sini jenguklah dia. Nah, karena menggunakan kata ada yang udu iadah itu sama berkunjung tapi tidak sekali gitu. Kalau memungkinkan, kenapa? Karena agar dia menjadi senang gitu. Senang karena ini maridho, sakit. Kalau sedang sakit ya kita iadahnya berkali-kali. Bukan berarti seperti ziarah ini. Ya cukup sekali. Ziarah itu berkunjung sekali. Tapi kalau kan bahasanya begini.
Od hu fa maka od. Od itu kunjungilah gitu. Hu jadi maf'ul bih ya. Od itu fi'il fa'il uf'ul. Ada ya'udu od. Nah, maka sebaiknya kalau ada waktu itu ya, ketika ada yang sedang sakit ya tidak sekali, 2 kali, 3 kali, di waktu-waktu yang tepat biar yang sakit itu merasa senang ya, gembira kedatangan kita. Karena hadisnya jelas menggunakan od. Dari sini berkunjungnya tidak cukup sekali. Kalau pakai zaro pasti begini hadisnya, wa idza maridha fa zurhu. Fazurhu kan tidak fazurhu tapi fa'udhu. Nah, inilah kelebihan saat kita nanti memperdalam hadis. Ini hadis ya. Sabda Nabi tidak mungkin salah. Paling pemahaman kita. Pemahaman kita yang harus paham, oh betul menggunakan ini. Beda dengan kuburan. Kuburan pasti alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, tidak menggunakan ini. So pakai menggunakan jadi apa? Hatta udtum maqabir kan, tidak begitu. Hebatnya itu ya sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihannya di situ. Makanya nanti pendalaman Quran Sunnah itu harus perdalam dari teks ya, teksnya dulu. Nanti baru pemahaman yang lainnya. Karena kita bukan orang Arab, jadi harus paham detail kata demi kata. Hatta Al-Quran, hatta Al-Quran. Ustaz, kalau berkunjungnya bukan sakit itu berarti pakainya yang ziarah. Ziarah. Misalkan saya berkunjung, zurtu. Saya berkunjung ke mana ya? Bandung. Zurtu Bandung. Tidak udtu. Yang sekali-kali itu ya. Yang sekali-kali, tidak pulang pergi. Makanya kalau ke mana? Ke Makkah bahasa zaro kan. Bagi kita gitu. Zaro. Azuru misalkan akan azuru, zaro yazuru. Sa'azuru Makkata al-mukarramata. Saya akan berkunjung. Oh, berarti sekali itu. Kalau berkali-kali, a'udu, aku berkunjungnya berkali-kali. A'udu, pakai dal ya. Kalau ta'awuz pakai zal bedanya. A'udu berkunjung, a'udzu berlindung. Kan dia baca ta'ud salahnya. A'udhu pakai do, a'udhu billah. Nah, itu mah aku berkunjung. Wah, na'udzubillah. Salah. Ustaz, kalau silaturahmi itu maksudnya ke Kalau silaturahim mah kan harus sering kita mah. Iya, silaturahim. Silaturahim mah kan pasti ya ada, pasti itu. Tidak cukup sekali silaturahim. Kan silaturahim itu kan ma'am kana, harus diingat ya, silaturahim itu bukan artinya kita tidak datang kepada perbid'ahan, kemusyrikan, bukan memutus silaturahim, salah itu ya. Karena konsep silaturahim kan dua. Isolu ma'am kana minal khair, menyambungkan kalau ini kebaikan. Kita datang ke satu tempat atau ke saudara kita dan itu kebaikan, nah itu silaturahim. Tapi ingat yang kedua, wadaf'u ma'am kana minasyarr, tapi menolak keburukan kita sehingga tidak hadir ke situ, itu sebetulnya hakikat silaturahim. Kan kita sok salahnya menite datang kan kieu teh. Itu kemusyrikan, perbid'ahan. Justru kita sedang silaturahim, tidak hadir itu. Harus ingat itu ya. Kenapa tidak datang ke sini? Ya itu makna silaturahim. Kalau kita memaksakan masuk ke perbid'ahan dan kemusyrikan, justru menghancurkan silaturahim. Harus diingat ya itu. Silaturahim jangan dibayangkan kita datang wae gitu. Kita menolak juga, itu makna silaturahim menurut agama. Kan kita masuk salah kaprahnya. Nah, hajina teu datang memutuskan silaturahim, salah. Zurtu aliyan, aku mengunjungi Ali. Hubban lah.
hubban lahu, karena pakai karena aku cinta kepada dia. Mahabbah atau mahabbatan lahu boleh ya, karena hubban masdar, mahabbah juga masdar mimi kalau mahabbah. Rogbatan di atas masdar dari kata apa? Oh kita turunkan semuanya. Rogbatan masdar, rogbatan masdar ya. Berarti harus tahu fiil madi dan fiil mudhari. Apa fiil madinya? Nah gitu. Ini berarti ini kan masdar. Yang ini ya. Rogiba. Ada dalam pernikahan gini, sok aya lebe, sok pasti dalil eta we lebe tanya. Tas molotok. An nikahu sunnati faman rogiba, kan pasti rogiba an sunnati falaisa minni. Kemudian mudhari'nya ini yarghabu. Nah, ini masdar. Tuh. Yang ini nih, imanan. Ini masdar. Pasti masdar. Imanan. Berarti fi'il madinya apa? Cirinya dia pasti masdar. Amana. Amana af'ala. Af'ala dulu ya. Af'ala ilu, berarti amana yukan. Yuf'ilu, lihat yuf'ilu. Jadi apa? Yu'minu, af'ala, yuf'ilu, if'alan. Amana, asalnya amana. Amana yu'minu imanan. Oh berarti ini masdar. Imanan sudah, rogbatan sudah, tadi teh hubban ya. Hubban ini isi masdar ya ini. Hubban dari apa? Ahabba, Tapi mencintai. Ahabba fi'il mudhari'nya apa? Yuhibbu harusnya af'ala yuf'ilu if'alan kan dulu sebelum ke sini. Ahabba yuhibbu, nah if'alan, sok masukkan if'alan jadi apa? Bukan baban, muncul lagi baknya. Oh, jadi di ini ya. Ahabba yuhibbu ihbaban, aslinya ihbab. Tapi ini jarang digunakan, justru diganti jadi hubban. Berarti ini isim masdar. Sama ya, sama ini juga. Atau tadi kalau mau menggunakan yang masyhur ini mahabbah kecintaan. Ciri ya ini ya. Al-hub, al-hub cinta. Habba. Sudah semuanya berarti dari masdar yang disebut tadi. Termasuk yang barusan zurtu aliyan robbatan lahu. Nah, berarti di masdar. Dan alasan kenapa saya ziarah mengunjungi Ali. Hubban lahu, karena cinta kepadanya. Tentunya mahabbahnya, hubbannya lillah ya. Kan mahabbah teh 4. Ya. Teruskan. Dorobatul walada ta'diban lahu. Baik, mana masdar mana maf'ul ajihnya? Ta'diban. Apa? Ta'diban. Nah, Ummu Azna sok tasrifkeun tah. Kan ta'diban masdar ya? Ta'diban. Asalnya dulu. Dari asal kata apa? Pasti masdar yang ini ya? Iya. Ta'diban. Punur kadieu tah. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Ta'diban. Sudah benar, ta'diban dia masdar. Jadi apa? Bagus.
yu'adibu Adaba, yu'adibu terus yu'adibu yu'adibu. adibu Nah, adaba artinya apa? mendidik Mendidik. Mendidik. Mendidik, tapi bukan mendidik saja, tapi adab. Mendidik adab. oh iya ada Adab, makanya ada kaidah ya. Adab dulu sebelum ilmu. Ilmu dulu sebelum amal. Sebelum beramal ilmu dulu ya. Sebelum ilmu adab. Maksudnya begini, bukan berarti kita tidak harus ilmu, karena adab itu buah daripada ilmu. Jadi maksudnya mendidik ya dengan adab, etika gitu. Karena kalau tidak kita latih adab itu bahaya, apalagi anak ya. Anak itu adab dulu. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada tetangga dan sebagainya. Silahkan jelaskan Muazna dari awal tuh. darabatu fi'il dan fa'il al-walada maf'ul bi Bagus. ta'diban maf'ul lil ajli lahu la jar majrur isim majrur Langsung saja. Lahu jar majrur. jar majrur Baik, sekarang i'rabkan maf'ulun bihi. al-waladu al-walada maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Bagus. Sekarang i'rabkan maf'ulun li ajlihi. ta'diban maf'ulun lil ajli mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Bagus. Kemudian lahunya tangguh. la allamu jar majrur Allamu harfu jarrin. ismu jari harfun jari mabniun ala fathah Fathi. ala fathi la mahalla lahu minal i'rab al-hau domirun muttasilun mabniun ala domi Bagus. Pada posisi pada keadaan fi mahalli jarrin ismu majrurun alhamdulillah. Terakhir darabtu. Fi'il fa'il kan ya? Silakan Iya. i'rabkan darabtu. darabtu daraba ya ini apa fi'lun madin Bagus. mabniun ala sukun at-ta'u domirun muttasilun mabniun ala domma Domi. ala dommi fi mahalli raf'in fa'ilun Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? 4 sudah di-i'rab. Ya. Izin keterangan kamu sih Ustaz ada juga sih roba. Oh. Jadi maksudnya kalau menentukan, jadi ada satu fiil yang memang kadang-kadang ain fiilnya tuh beda-beda Ustaz. Jadi nanti kan Nanti ketika cara menentukan masuknya sudah ke jumlah. Contoh ini kan. Mana tadi teh? Ataitul madrasata raghbatan. Aku datang ke sekolah karena cinta. Oh, berarti rogiba. karena lihat masdarnya itu berarti jadi Rogiba. Karena lihat ininya. Saya datang ke sekolah gitu. Karena cinta. Dari tarjamahnya sudah kelihatan ini dari rogiba fi. Rogiba fi. Kalau an benci ya, rogiba. Sama dengan kola. Kola artinya apa? Kola, berkata. Sabda Nabi begini di riwayat Muslim, faqilu fa inna syaiton la yaqilu. Nah itu, qilu. Bukan kola berkata di situ, tapi kolanya koilulah.
tidur siang. Kenapa? Dari siyakul kalam. Dari kalamnya ini membicarakan apa. Jadi rogiba roguba atau yang lainnya pun itu nanti kelihatannya dari alur ceritanya ya. Ini teh apa maksudnya kola berkata atau kola tidur siang. Karena kola itu ada dua makna. Satu kola berkata, dua kola tidur siang. Tergantung nanti ini membicarakan apa. Oh ternyata hadis yang tadi maka koilulah lah kalian. Karena syaiton tidak pernah tidur siang. Bukan berarti yang tidak tidur siang teh salah itu tanya. Salah itu teh. Karena memahaminya kurang tepat. Maksudnya apa? Syaitan tidak pernah berhenti memberikan was-was kepada kita. Ingat was-was itu, Masya Allah ya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang membuat kitab itu apa Al-Mughni, kitab yang sangat bagus di madhab Hambali untuk fikih. Nah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Mughni 10 jilid. Atau boleh pun menyusun apa Mukhtasar Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Awalnya Ihya Ulumuddin diringkas oleh Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi jadi Minhajul Qasidin tadi diringkas oleh beliau Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada kitab beliau bagus ya. Judulnya apa ya? Zammul waswas wa ahlihi. Zammu itu celaan, waswas waswas. Kadang kita punya waswas. Kadang kita punya waswas. Waswas bisa akidah, bisa ibadah, bisa muamalah. Waswas. Nah itu bagus kitabnya, sangat bagus. Kadang-kadang punten ada orang yang nyeleneh ya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Tamun dikitukan kumaha? Nyeleneh dan banyak yang nyeleneh sekarang mah tuh. Karena merasa pintar, apalagi yang kuliahan. Nah, kalau begitu itu di zaman Nabi juga sudah ada. Kita jangan apa namanya? Jangan cuek. Justru ketika dia nanya kalau gitu siapa yang nanya Allah? Itu teh was-was, itu teh was-was dalam diri seseorang. Was-was itu bukan hanya ke orang awam. Sekali berulama di kitab itu nanti saya sharekan ya. Sekali berulama itu bisa was-was sampai mandi dari subuh sampai zuhur. Andi weh karena apa? Karena merasa najis. Karena akan kita dapati di antara masyarakat ada yang begitu. Itu teh was-was. Nah, itu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, beliau menulis kitab tidak terlalu tebal ya, Zammul Waswas wa Ahlihi. Celaan waswas dan para pelaku waswas. Tong lamiting itu teruskan ke belakang, keterangan. Kita tamatkan ini ya, nanti istirahat. Keterangan yang dimaksud dengan maf'ul li ajli dalam contoh di atas adalah lafaz ta'diban, hukban, roghbatan, imanan. Lafaz-lafaz tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa. Nah, mengapa tulis di pinggirnya yang ini nih, limadha yang itu. Limadha. Kalau ingin cepat 5. Makanya pendekan ya. Kalau 5 itu tidak boleh, harus 5. Teruskan masih. Lafaz-lafaz yang biasa menjadi maf'ul li ajli. Hubban karena cinta, ikraman karena hormat, hayaan karena malu, syafaqatan karena kasihan, bughdhan karena marah, ikhtiraman kenapa? Karena marah, huznan. Salah. Oh beda ya. Oh iya. Terus. Ke bawah dulu. Bughdhan karena marah, garis miring benci. Benci. Bughdhan itu benci aslinya.
Kalau mar itu godoban. Goinnya di depan, godoban. Kalau ba dulu di depan, bugdon berarti benci. Ya sama, kebencian itu dari kemarahan. Teruskan. Ihtiroman karena rasa hormat, takdiban karena mendidik, imanan karena iman, huznan karena sedih, rahmatan karena sayang, khaufan karena takut, farhan karena gembira, syukron karena bersyukur, hasadan karena iri hati. Nah nanti kalau ini lafadz ini pasti dia maf'ul li ajli, tapi mansub ya. Dia masdar, semuanya masdar yang ini. Ketika menemukan ada kalimat-kalimat begini dalam Quran, dalam hadis, itu pasti maf'ul li ajli. Karena hasadan, contoh terakhir, hasadan min indi anfusihim. Mereka membenci Nabi Muhammad SAW hasadan karena hasud. Nah, berarti kalau ada hasadan pasti maf'ul li ajli. Terakhir, ketos diganti. Ketentuan maf'ul li ajli. Terdapat beberapa ketentuan maf'ul li ajli, di antaranya 1. Maf'ul li ajli harus senantiasa menggunakan masdar. Beri stabilo masdar. Stabiloan masdar. Harus masdar ya. Harus ya. Kalau tidak masdar, kalau bukan masdar berarti bukan maf'ul li ajli, itu saja. Terus kedua. Yang kedua, maf'ul li ajli harus terdiri dari perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulubi. Nah, beri stabilo af'alul qulub. Berarti tambahan ya. Istilah yang tadi ini masdar sudah benar. Masdar dan dia mansub. Nah, harus tambahan ini harus masuk ke af'alul qulub. Pekerjaan hati. Paham maksudnya? Pekerjaan hati, gembira, suka, duka, menghormat, cinta, benci, takut, harap. Nah, kalau ada yang begitu itu pastikan masukkan ke maf'ul li ajli. Nah, ini af'alul qulub namanya. Bukan af'alul abdan, badan, bukan ya. Ini pekerjaan hati yang ini. Berhubungan dengan qalb. Itu ciri khas tuh li ajli. Maf'ul li ajli begitu, dia berarti dari masdar dan mansub masdarnya. Kedua, dia itu af'alul qulub. Terakhir, yang ketiga, untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya mengapa. Mengapa bahasa Arabnya apa? Lima atau lima. Silahkan itu difahami ya. Halaman berikut. Nah, ini mah PR ini 10. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Gunakan jumlah fi'liyah. Semuanya fi'liyahkan. Saya istirahat karena capek itu. Karena jadi jangan diartikan karena berarti capek apa? Capek ta'ab. Saya tuliskan di sini ya. Capek ta'aban. Terus apa lagi? Di situ nomor 2. Ria, tulisannya begini. Riaan. Terus? Takut sudah. Tadi apa? Khaufan. Terus? Hormat sudah apa? Ihtiroman. Terus? Sedih ada apa di situ? Huznan. Terus? Mengharap ridho. Nah ini nih, mengharap ibtigho'a ridho atau mardo bisa. Ibtigho'a ridhollah, mardotilah, ridhol, mengharap ridho Allah. Ibtigho'a ridhollahi, ridhollah atau mardotillah bisa. Ibtigho'a mardotillah, mardotillah,
Boleh dua-duanya ya. Pakai ibtigoa sama. Ibtigoa. Diidofahkan yang ini ya. Terus malu sudah apa? Hayaan. Terus apa? Lapar. Ya, lapar apa? Di surah Quraisy ju'an. Min ju'an. Terus cinta apa? Hubban. Terus mendidik apa? Yang tadi takdiban. Guru memukul murid, memukul wae. Boleh tidak guru memukul murid? Tidak zaman sekarang ya. Zaman sekarang tidak boleh. Tapi zaman khalifah itu ada. Baik, itu istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. Sudah beres maf'ul ajli. PR-nya tadi yang 10, silahkan kerjakan. Kemudian nanti kalau menemukan di Quran hadis ya, itu kita diskusikan di grup. Silakan tanyakan, Ustaz, betulkah ini maf'ul ajli? Nah, kalau kita sorot, insya Allah kita akan jelaskan. Ciri khasnya begitu ya. Satu, masdar mansub ya, masdar harus mansub. Kedua, dia af'alul qulub. Paling penting tanya tadi 5 atau 5 kenapa melakukan itu. Alhamdulillah, cukup itu dulu tentang maf'ul li ajli.